antibiotik untuk bakteri. Nah, kita akan coba lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya adalah tentang antivirus. Nah, di sini nanti teman-teman, nah saya tak coba pakai ini ya, headset dulu ya sebentar. Oke, baik. Kita akan coba sedikit berdiskusi gitu ya tentang antivirus. Nah, oke, sudah lihat ya untuk share screen saya. Oke. Nanti silakan bisa dicatat beberapa hal penting dan nanti jika memang ada yang mau bertanya, monggo bisa melalui kolom chat pun juga tidak masalah seperti itu ya. Memang apa namanya, mohon maaf ini ketika saya ubah ke apa online karena memang nanti jam 10 itu ada tamu dari mana Universitas Bali. Nanti saya harus ini menemani dari tim prodi untuk ya apa membersamai tamunya. Nah sehingga mau nggak mau kuliahnya ini diajukan gitu ya. Jadi kemarin sudah nembung ke adik Meta dan sepertinya teman-teman setuju untuk dimajukan dan dibuat seperti online. Karena kalau nanti ganti ke hari lain, sepertinya kok ya wis sudah cukup padat gitu ya. Jadi ya sudah kita yang penting ketemu kita bahas dulu sampai nanti maksimal jam 10 saya sudah mau nggak mau harus kita akhiri nanti kalaupun kurang nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, nanti juga akan ada pertemuan asinkron gitu ya untuk mengganti eh, libur yang kemarin gitu ya, yang pas hari Kamis kemarin. Nanti tugasnya sebenarnya sudah ada di Google Classroom. Nanti saya coba ceritakan bagaimana cara mengerjakannya. Meskipun kayaknya teman-teman sudah ada yang mengerjakan, tapi nanti saya coba berikan instruksi lagi biar nanti teman-teman tidak keliru aja sih ngerjainnya seperti itu. Oke, kita coba lanjutkan dulu dengan materi antivirus gitu ya. Nanti pelan-pelan karena ini klasifikasinya lebih banyak dan sepertinya akan lebih 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 sedikit lebih rumit aja. Tapi insya Allah teman-teman harusnya bisa 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 mengikuti gitu ya. Oke, jadi yang pertama dulu ini yang perlu kita eh, perhatikan bersama-sama bahwasannya antivirus ini adalah suatu obat-obatan gitu ya yang dirancang untuk menghambat gitu ya. Nah, ini adalah salah satu poin pertama yang harus kalian pahami. Ini berbeda sekali dengan antibiotik gitu ya. Kalau kemarin di antibiotik itu kalau kita lihat adalah definisinya itu adalah untuk menghambat dan juga untuk membunuh gitu ya. Nah, memang eh, hal ini akan sangat berbeda jika kalian melihat tentang definisi antivirus gitu ya. Bahwa di antivirus ini dia hanya obat ini hanya digunakan untuk menghambat replikasi virus. Nah, tidak bisa untuk membunuh virus secara langsung. Oke, karena apa? Karena obat ini bisa bekerja kalau si virus ini bisa masuk ke dalam sel inang. Oke. Nah, jadi obatnya ini akan menyerang jika virus ini masuk ke dalam sel inang. Nah, tapi kalau virus ini berada di luar sel inang, secara umum obat antivirus ini tidak bisa langsung berintervensi atau mengintervensi virus yang ada di luar sel inang. Gitu. Jadi ini yang perlu kalian pahami bahwa ini sedikit berbeda dengan antibiotik. Kalau antibiotik itu
obatnya akan langsung masuk ke dalam bakteri. Tapi kalau antivirus itu masuknya ke dalam sel inang dulu, gitu ya. Sel inang dulu masuk, kemudian nanti baru kita melawan semua mekanisme replikasi virus seperti itu. Nah, nanti kita akan coba mengulang lagi materi yang kemarin sudah pernah kita sampaikan di sebelum UTS gitu. Nah, memang di sini antivirus itu bekerja dengan menargetkan siklus di virus gitu ya. Jadi semua obat-obatan yang nanti kita jelaskan itu akan mencegah semua proses siklus hidup virus. Contohnya apa? Misalkan virus ingin melakukan penetrasi ke dalam sel inang, itu ada obat yang mencegah penetrasinya. Kemudian ada juga yang bekerja untuk ini, bekerja untuk melawan replikasi materi gennya. Berarti kalau kita bicara materi genetik itu ada bicara tentang RNA, ya, ada bicara juga tentang DNA. Oke. Dan juga nanti bagaimana virus itu kalau sudah jadi, kita nanti akan mencegah pelepasan virus itu keluar dari sel inang. Nah, jadi semua tahapan mekanisme replikasi virus itu akan kita coba cegah gitu ya dengan menggunakan beberapa obat-obatan gitu. Nah, kemudian di sini juga kita lihat bahwa antivirus ini memang memiliki namanya spektrum ya. Jadi sebetulnya sama seperti antibiotik ya. Antivirus juga memiliki beberapa jenis spektrum. Tapi nanti spektrumnya istilahnya cukup berbeda dibanding dengan antibiotik. Kalau antibiotik kemarin kita lihat bahwa ada yang dia itu broad spectrum ya, ada juga yang itu narrow ya, atau yang sempit seperti itu. Kalau broad itu bisa menyerang kedua gram, tapi kalau narrow itu mungkin hanya satu, bisa yang positif, bisa yang negatif. Seperti itu. Jadi nanti antivirus itu juga mirip seperti ini, tapi nanti istilahnya sedikit berbeda. Nanti coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, sebelum ke sana, kita coba pastikan dulu pemahaman kalian tentang antivirus dan vaksin. Nah, sejauh yang kalian ketahui, apakah vaksin bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus? Menurut kalian bisa nggak bahwa vaksin itu bisa menyembuhkan, contohnya ya, apakah vaksin bisa menyembuhkan polio? Kalau statementnya seperti itu, kira-kira benar atau salah? Apa? Benar atau salah? Vaksin bisa menyembuhkan penyakit polio atau hepatitis B? Jawabannya Salah. adalah Salah. salah. Betul. Salah karena, betul ya. Jadi karena apa? Vaksin itu bukanlah suatu obat-obatan yang digunakan untuk mengobati. Ya, dia bukanlah suatu perangkat untuk pengobatan, tapi dia adalah suatu produk ataupun suatu perangkat yang digunakan untuk mencegah. Ini ya, mencegah di sini. Nah, jadi kalau kalian ya yang kita pelajari itu sebetulnya obat-obatan. Nah, kalau vaksin itu mungkin belum belum kita ini ya, belum kita coba angkat ya, tapi sepertinya ada beberapa mata kuliah lain yang kayaknya akan lebih banyak mengarah ke vaksin gitu ya. Tapi kalau yang kita ketahui di sini, memang vaksin itu eh, apa namanya yang sudah diketahui sampai saat ini itu adalah produk biologis yang digunakan untuk mencegah gitu ya, mencegah dari adanya proses infeksi yang disebabkan oleh virus. Nah, tapi memang sekarang itu mulai ada vaksin yang bisa digunakan untuk beberapa penyakit bakteri. Nah, tapi memang ini sedikit berbeda konsepnya dengan virus. Tapi kalau yang kalian
mungkin bisa pelajari dengan mudah adalah vaksin yang digunakan untuk apa ya mencegah penyakit virus. Nah, vaksin yang mungkin pernah kalian apa ya dapatkan gitu ya adalah vaksin polio. Ya, polio itu kan adalah vaksin dasar gitu ya, yang yang harusnya itu hmm, setiap anak gitu ya yang lahir di khususnya di Indonesia itu harusnya sudah pernah mendapatkan polio. Terus hepatitis B. Ini adalah salah satu vaksin dasar juga yang diberikan pada bayi hingga ke anak-anak seperti itu. Terus kemudian kemarin juga ada rotavirus gitu ya. Nah, rotavirus itu adalah vaksin yang digunakan untuk melawan eh, virus-virus yang menyebabkan penyakit pencernaan kayak diare gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya ya next ya punya anak kemudian punya mungkin punya ponaan lah yang masih bayi gitu ya kok sering diare terus gitu ya sedikit-sedikit diare berapa bulan diare gitu ya itu sebetulnya barangkali coba dicek masalah ini tentang vaksin rotavirus. Pernah nggak adiknya atau mungkin anak kalian next itu punya riwayat-riwayat sering diare yang tidak umum gitu ya. Barangkali anak ini mudah terpapar oleh virus namanya rotavirus. Nah, kalau misalkan mau dicegah, sebetulnya bisa bisa sekali dengan melakukan vaksinasi dengan rotavirus gitu. Terus kemarin juga kalau untuk di wilayah Yogyakarta itu ada namanya vaksin JE. Nah, pernah dengar belum tentang vaksin JE? Belum? Oke, kalau belum nanti bisa kalian coba searching, tapi secara umum ya, JE itu nama panjangnya adalah Japanese Encephalitis gitu ya. Eh, Encephalitis. Nah, JE ini adalah salah satu infeksi virus gitu ya, yang ditularkan oleh nyamuk gitu ya, oleh nyamuk gitu ya. Tapi ini nyamuknya berbeda dengan nyamuk Aedes aegypti ataupun nyamuk malaria gitu ya. Di sini jenis nyamuknya itu eh, dengan spesies yang berbeda ya. Nanti coba kalian bisa cek. Kemudian gigitannya ini kan dia bisa mengantarkan virus-virus gitu ya ke beberapa orang yang digigitnya dan kalau ini biasanya yang digigit adalah anak ataupun bayi itu bisa menyebabkan adanya peradangan otak gitu ya atau istilahnya peradangan selaput otak. Nah, di sini memang eh, wilayah endemik ya kalau kita bisa lihat itu sebetulnya ini lebih mengarah ke penyakit-penyakit endemik. Nah, masalahnya di wilayah Yogyakarta itu adalah menjadi salah satu wilayah endemik penyebaran JE gitu. Nah, sehingga memang pada akhirnya banyak ini ya, banyak kasus-kasus yang ditemukan di rentang usia bayi hingga ke anak-anak. Nah, pada akhirnya kemarin dari pemerintah wilayah Jakarta mewajibkan untuk anak usia kalau tidak salah ya 6 bulan sampai 14 tahun atau 15 tahun itu wajib melakukan booster vaksinasi JE. Nah, ini dilakukan untuk mencegah kejadian adanya penyebaran ataupun infeksi virus JE seperti itu. Nah, JE itu sebetulnya reservoirnya itu adalah hewan. Jadi virus ini pertama kali ditemukan itu di Jepang ya. Pertama kali terdokumentasi di Jepang itu di tahun 1000 berapa ya? 800 1891 atau 1881. Nah, kemudian ternyata setelah diteliti lagi virus ini dulunya adalah zoonosis ya. Jadi dia itu adalah virus yang awalnya itu menyebar hanya melalui hewan-hewan saja gitu ya. Nah, tapi semakin ke sini gitu ya,
virus itu ternyata tertularkan ke manusia melalui perantaranya yaitu adalah nyamuk gitu. Nah, sehingga sampai saat ini ya sudah, akhirnya virus-virus ini tuh mulai menyerang di manusia. Dan efeknya tadi adalah peradangan otak seperti itu. Nah, ini harus diberikan vaksin biar nanti bisa mencegah kejadian JE seperti itu. Oke, itu ya, itu beberapa vaksin yang mungkin kalian pahami. Terus kemudian juga ada ya apa namanya DPT ya, difteri pertussis gitu ya. Itu juga kayak apa namanya virus-virus yang disebabkan oleh penyakit sorry, virus-virus yang dapat menyebabkan penyakit batuk berdarah gitu ya. Terus batuk berkepanjangan, sesak nafas gitu ya. Terus ada beberapa vaksin yang dia itu sudah dikombin dengan virus yang lain gitu ya. Jadi sekarang ini banyak vaksin yang dikombin, jadi tidak hanya satu jenis virus yang dimasukkan, tapi mungkin beberapa jenis virus. Nah, hal ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyuntikan vaksin kepada manusia. Jadi, beberapa penelitian disebutkan bahwa dengan meningkatkan banyaknya jumlah virus yang dimasukkan dalam satu vaksin, itu bisa meningkatkan kemampuan tubuh kita bisa menangkal virus hingga 80%. Jadi efektivitasnya cukup baik kalau semisal beberapa vaksin itu dijadikan satu, seperti itu. Contohnya adalah DPT-HB, difteri, pertussis, sama hepatitis B itu dijoinkan jadi satu vaksin. Seperti itu. Jadi sekali suntik langsung dapat sekitar 3 sampai 4 virus gitu. Nah, itu malah lebih enak buat manusianya kan maksudnya nggak usah berulang kali disuntik gitu ya. Jadi kali suntik bisa langsung dapat eh, vaksin. Nah, nanti biar langsung tubuhnya langsung bisa belajar mengenal apa materi genetik dari virus yang disuntikkan ke tubuh manusia. Ya, karena memang vaksin itu isinya bukan obat-obatan, tapi dia adalah antara ya, yang pertama materi genetik berarti bisa DNA ataupun RNA gitu ya. Terus satunya lagi itu adalah virus yang dilemahkan ya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir gitu ya bahwa vaksin tuh nanti malah kita bisa bikin sakit gitu ya. Mungkin apalagi kalau pas kalian pernah divaksin apa COVID ya. Vaksin COVID itu kan mesti ada efek samping yang cukup bervariasi ya. Ada yang cuma nyeri saja, terus nanti tiba-tiba ada teman kalian yang sampai demam, sampai lemas gitu ya. Itu kan sebetulnya adalah perbedaan dari reaksi tubuh kita untuk menerima adanya zat asing dari luar gitu ya. Nah, memang kayak Pfizer, kemudian Sinovac gitu ya, kemudian kemarin Bio Farma itu kan juga punya jenisnya vaksin sendiri. Nah, mereka itu juga bahan bakunya beda-beda, Dek. Ada yang dia itu isinya cuma materi genetik, atau mungkin isinya adalah virus utuh yang dilemahkan. Nah, hal ini itu juga nanti bisa mempengaruhi efek samping yang akan dirasakan oleh manusia gitu ya. Jadi untuk kekuatan tubuh kita itu mampu nggak untuk menangkal zat asing yang dipaparkan dari luar seperti itu. Tapi kan pada akhirnya tubuh kita bisa melakukan recovery ya secara mandiri yang mungkin butuh waktu sekitar ya 2 sampai 5 hari untuk bisa mengembalikan kondisi tubuh menjadi lebih baik lagi setelah dilakukan vaksinasi gitu. Nah, oke itu tentang vaksin biar kalian juga bisa membedakan dengan antivirus. Nah, kalau antivirus ini benar-benar adalah obat-obatan yang digunakan untuk ya kalau si manusia ini mengalami infeksi virus. Jadi obat ini bisa digunakan kalau seseorang positif terkena penyakit yang disebabkan oleh virus. Terus berikutnya adalah tentang tujuannya. Jadi kalau ini mengobati, kalau ini adalah memberikan kekebalan tubuh. Berarti kalau kita pahami ini adalah adaptif ya, adaptive immunity. Nah, jadi biar sel B kita itu punya memori atas eh, materi genetik virus yang diberikan dari luar manusia.
Nah, nanti saat sel B ini mendapatkan memori atas materi genetik, nah besok kapan-kapan kalau tubuh kita itu masukkan virus yang sama, maka tubuh kita itu bisa langsung membuat sel darah putih yang bisa menyerang virus tersebut gitu. Jadi tubuh kita meskipun nanti merasakan sakit karena virus, tapi minimal efeknya itu tidak berbahaya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti sel darah putih kita yang akan langsung bisa menyerang virus yang masuk ke dalam tubuh manusia gitu. Nah, beda halnya kalau tubuh kita tidak divaksin duluan, maka sel darah putih kita itu tidak punya persiapan untuk melawan musuh-musuh ataupun virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, hal ini menyebabkan tubuh kita itu kalau kena virus itu bisa langsung drop gitu ya. Kondisi tubuhnya langsung turun dan langsung sakitnya luar biasa. Nah, jadi makanya kalau ada vaksin, mungkin kita ini ya, kita eh, prioritas untuk mengikuti semua vaksin yang ada di Indonesia gitu ya. Maksudnya kalau next kita punya anak gitu ya, kita punya pasangan, punya ponakan itu mbok dicoba diminta untuk kalau belum vaksin apa gitu ya yang wajib gitu Mbak coba nanti disampaikan bahwa mending kita vaksin dulu daripada nanti ke depannya sakit oleh virus dan nanti malah tubuhnya tidak kuat seperti itu. Gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai asker juga wajib melakukan ya sosialisasi lah. Kenapa sih vaksinasi itu penting bagi anak-anak gitu ya. Nah itu kalian boleh loh besok pas KKN gitu ya, itu melakukan program untuk melakukan ini bersama Puskesmas untuk sosialisasi vaksinasi gitu. Karena banyak yang ternyata masih skeptis tentang vaksin, Dek. Apalagi vaksin itu tidak selamanya masih halal ya. Apalagi rotavirus itu sampai saat ini masih banyak beredar yang non halal. Nah, tapi sebetulnya sudah alat yang digunakan untuk menyaring partikel-partikel yang non halal itu gitu ya. Jadi sebetulnya dia itu masih menggunakan unsur ban babi untuk memproduksi vaksinnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak melakukan vaksinasi, khawatirnya adalah ke depannya itu bisa menjadi penyakit yang bisa menyebabkan kesakitan pada manusia dan itu kan menjadi hal yang tidak baik gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya memang belum ada produk vaksin yang halal, sedangkan itu memang penting untuk keberlangsungan hidup manusia, ya mungkin kita bisa menggunakan beberapa eh, apa namanya pertimbangan-pertimbangan Islami yang memang itu condongnya adalah untuk kemaslahatan umat dia gitu ya. Jadi tidak semuanya yang haram itu kan tidak boleh kita gunakan gitu ya. Tapi kalau misalkan memang itu kepepet dan belum ada alternatif lain yang lebih hal, maka jika itu menyangkut tentang keselamatan kehidupan, maka mungkin bisa dipertimbangkan untuk dipakai sampai nanti ketemu vaksin yang halal seperti itu. Gitu ya, karena memang kehalalan di dalam vaksin ini masih menjadi apa ya sebuah PR besar di dunia kefarmasian. Belum semua vaksin itu adalah halal. Gitu. Ya contohnya mungkin kemarin Sinovac gitu ya, Pfizer itu kan apakah dia akan langsung legalitas halalnya kan mungkin enggak ya. Yang penting adalah bagaimana manusia bisa survive dulu dari COVID gitu kan. Ah, nanti mungkin baru tuh, sekarang kan sudah mulai terkendali nih. Nah, mungkin beberapa produsen sekarang sudah mulai mencari bagaimana biar konsep vaksinnya ini bisa halal gitu kan. Jadi nanti karena kita kepepet makainya, maka ya sudah boleh gitu ya. Gitu. Jadi itu yang masih menjadi apa ya pertimbangan-pertimbangan kalau nanti kalian ingin belajar tentang vaksin gitu. Oke, next lagi di sini juga spektrumnya kalau antivirus itu dia bisa ke beberapa jenis virus ataupun ke satu jenis virus. Nah, tapi kalau vaksin itu memang satu virus. Jadi misalkan nih vaksin hepatitis B bisa nggak dipakai untuk mencegah polio? Nah, itu kan nggak bisa toh. Karena apa? Karena vaksin ini hanya mengandung materi genetik dari hepatitis B. Nah,
ini tidak mengandung materi genetik dari polio. Nah, sehingga nanti tubuh kita itu tidak bisa melakukan semacam pembuatan sel darah putih yang sensitif terhadap polio seperti itu. Jadi memang kenapa jenis vaksin itu banyak karena vaksin itu hanya mengandung satu materi genetik virus. Sehingga kalau kalian ingin mencegah banyak penyakit virus, maka ya kalian harus banyak vaksin gitu. Tapi kalau antivirus itu satu obat-obatan yang bisa digunakan untuk melawan beberapa jenis virus seperti itu. Terus durasi efeknya gimana? Kalau durasi efek, kalau antivirus itu kan efeknya sementara. Ya, seperti obat-obatan yang lain ya. Jadi saat kita minum obat, maka efeknya akan muncul. Tapi kalau obatnya dihentikan, ya sudah efeknya pun nanti lama-lamaan akan berhenti. Nah, tapi kalau vaksin ini efeknya jangka panjang. Karena yang kita latih itu adalah sel memori, ya. Sel memori, sel darah putih. Sehingga kalau kita sudah melatih sel memori kita, nanti lama-kelamaan sel memori kita tuh sudah akan menyimpan apa ya, materi genetik untuk melawan virus tertentu. Sehingga nanti bisa sampai 10 tahun, 15 tahun perlindungannya. Jadi cukup panjang untuk bisa melindungi tubuh manusia dari virus. Oke, kira-kira begitu ya, sedikit perbedaan antara antivirus dengan vaksin. Nah, kita bicara sejarah dulu ya tentang penemuan-penemuan obat antivirus gitu ya. Jadi memang obat antivirus itu sebetulnya secara usia itu masih cukup muda gitu ya dibanding dengan antibiotik ya yang mungkin sudah pertama kali ditemukan ya seperti salvarsan itu kan di tahun 1910 ya. Terus kemudian penisilin dan lain-lain itu kan sejak Perang Dunia Pertama pun sudah mulai ditemukan gitu loh. Nah, tapi dengan antivirus ini dia lewat dari masa-masa apa penemuan antibiotik ya. Dia saja baru pertama kali ditemukan di tahun 63. Nah, yang ditemukan adalah namanya idosuridin. Idosuridin ini adalah suatu antivirus yang dipakai untuk melawan herpes simplex ya. Jadi ini untuk obat ini bisa digunakan untuk herpes simplex dan dia adalah antivirus topikal. Jadi bukan diminum. Nah, ini adalah antivirus pertama di dunia yang ditemukan dia bentuknya adalah eh, salep gitu ya, dibuat salep gitu. Karena memang kalau kalian ketahui herpes itu kan penyakit yang efeknya itu adalah adanya muncul luka seperti melepuh di area kulit. Ya. Nah, sehingga memang obat ini akan langsung dioleskan pada area herpes seperti itu. Kemudian di tahun 77 mulai muncul obat minum pertama yaitu namanya Vidarabin. Ini adalah obat minum pertama yang bisa digunakan untuk melawan herpes. Nah, kalau tadi itu adalah salep, kalau ini adalah obat minum atau obat sintetis. Nah, nanti kalau kalian coba baca atau coba lihat strukturnya, sebetulnya kalian bisa coba ambil ini, deh. Ini adalah suatu eh, struktur inti dari rabin. Nah, nanti kita coba lihat ya di slide berikutnya, kira-kira ada nggak struktur yang sama dengan seperti ini, gitu ya. Nanti coba kita lihat di slide berikutnya. Karena ini adalah kunci dari obat Vidarabin. Terus berikutnya adalah di tahun 81. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah mendengar obat ini. Namanya adalah acyclovir. Nah, acyclovir ini adalah suatu obat-obatan yang digunakan untuk melawan herpes simplex gitu ya. Nah, tapi herpes simplex yang di sini itu memang apa namanya bisa juga digunakan untuk varicella zoster.
Nah, ada yang tahu varicella zoster itu apa? Virus yang menyebabkan apa? Ada yang tahu nggak? Kalau herpes itu kan ya herpes ya, atau mungkin bahasa Jawanya adalah dumpo ya, penyakit dumpo. Tapi kalau varicella zoster itu ada yang tahu nggak? Belum tahu? Cacar air Oke. bukan Pak? Ya, betul. Cacar air. Ya, cacar air. Ada yang belum pernah kena cacar air di sini? Ada? Ada yang pernah? Ada yang belum kayaknya? Nah, harus diperhatikan bahwa kalau kalian belum pernah cacar air, maka besok kalau ketemu anak-anak atau remaja yang sedang cacar air, tolong jangan didekati ya. Karena kalian menjadi salah satu potensi target berikutnya oleh si virus varicella zoster. Karena kalau kalian belum pernah sama sekali terkena varicella, maka biasanya tubuh kalian itu masih cukup rentan terhadap varicella. Nah, tapi kalau bagi yang sudah pernah kena sekali varicella zoster, maka biasanya akan lebih tahan terhadap serangan virus cacar air gitu. Jadi kalau apa? Kalau saya boleh cerita tuh dulu KKN saya tuh anak FTI gitu ya. Dia itu ternyata belum pernah memiliki atau mengidap cacar air sebelumnya. Nah, terus dia KKN bareng saya gitu ya di Purworejo. Nah, ada anaknya Kades itu main ke apa namanya? Ke tempat penginapan kami, dia itu ini kemerahan sama muncul bintik-bintik air gitu ya. Saya kira ini cuma gatel gitu kan. Karena kan dulu kita baru KKN kan baru semester berapa sih? 6 semester 5 gitu ya. Jadi ilmu-ilmu farmakoterapi belum sekuat setelah lulus PSPA gitu ya. Jadi kan masih awan gitu, masih kayak ini tuh iki ngopo ya? Kok anak ini tuh kayak tiba-tiba muncul kemerahan bintik-bintik di area pipi. Tapi dia tuh bukan nanah, jadi semacam kayak ada air di dalamnya, tapi masih kecil ukuran. Jadi belum gede banget. Ya wes, terus ya kita seringlah main gitu ya sama anaknya. Nah, teman saya 5 hari kemudian mengeluh rasa gatal dan sedikit area panas di sekitar bintik-bintik kemerahannya. Nah, setelah kita lihat, loh kok mirip ya kayak singgune anaknya Kade gitu ya. Kita bawa ke puskesmas, ternyata cacar air. Nah, cacar air ini di puskesmas yang ada di Pegunungan Purworejo ternyata obatnya nggak ada gitu ya, karena pas lagi kosong. Akhirnya kita turun nyari obat di rumah sakit daerah Purworejo, terus dapatlah minum sama obat salep. Nah, ini obatnya yaitu adalah acyclovir gitu. Nah, makanya teman saya tuh bingung lah, terus gedenya ini kok bisa cacar air ya. Terus saya coba searching gitu ya, ternyata memang kerentanan seseorang belum pernah kena cacar air itu masih tinggi sekali untuk bisa terkena cacar air. Nah, seperti teman saya dari kecil sampai gede itu pun ternyata belum pernah terkena cacar air. Nah, sehingga dia akan lebih rentan terkena cacar air. Nah, saya kebetulan sudah pernah di usia 6 tahunan gitu ya. Terus sampai sekarang pas ketemu adiknya yang kena cacar itu ya biasa aja gitu ya. Jadi tidak merasakan dampaknya karena memang tubuh saya yang notabene sudah pernah terkena cacar itu sudah menyimpan memori atas materi genetik si virus varicella zoster. Nah, sehingga saat saya juga menyentuh anaknya itu tuh ya alhamdulillah sih tubuh saya tidak merasakan efek yang sama dengan teman saya gitu. Nah, ini memang next harus harus hati-hati kalau kalian belum punya kena cacar air, mungkin lebih hati-hati aja besok kalau terjun ke masyarakat gitu ya. Karena kan kita nggak ngerti ya, bahwa ternyata ada hasil gemes gitu, ternyata di bagian punggungnya atau tangannya itu ada muncul cacar air seperti itu. Gitu ya. Nah ini sekilas cerita aja biar juga bisa memahami bahwa ini ternyata juga juga harus hati-hati seperti itu. Nah, terus berikutnya adalah di sini obat ini ternyata lebih aman ya karena dia memiliki efek samping obat yang lebih rendah gitu ya. Sehingga nantinya obat ini akan
lebih nyaman pakai oleh beberapa pasien dibanding dengan generasi sebelumnya. Berikutnya, di tahun 87 mulai ditemukan obat pertama di dunia untuk mencegah dan bukan mencegah, tapi mengobati HIV, yaitu adalah AZT, azidotimidin, ya. Azidotimidin. Ini adalah suatu obat antivirus pertama yang digunakan untuk melawan HIV. Nah, nanti kalian juga coba lihat ini ya. Inti ini itu adalah sisi aktif dari obat si AZT ini. Oke, terus berikutnya lagi adalah di tahun 95 ketemu lagi antivirus untuk melawan HIV, tapi mekanismenya berbeda dengan yang tadi. Dia adalah obat namanya saquinavir yang merupakan antivirus untuk menghambat enzim namanya protease. Nah, nanti protease itu apa? Coba nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Terus berikutnya lagi adalah oseltamivir. Nah, oseltamivir ini adalah suatu obat yang digunakan untuk melawan virus influenza. Nah, nama patennya itu adalah Tamiflu. Oke, kalian pernah dengar nggak apa itu obat paten? Boleh dijelaskan nggak? Obat paten itu obat yang seperti apa? Yang kalian pahami? Coba bisa di chat atau disampaikan langsung. Kira-kira menurut kalian itu obat paten itu obat yang sih? Beda nggak sama obat generik? Beda kan? Oke. Apa bedanya? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Apa perbedaan obat paten dengan obat generik? Monggo, ada yang mau berpendapat? Menurut kalian aja, mungkin Bali belum dikenalkan ya, tapi menurut sepemahaman kalian, gitu ya, mengenai obat-obatan, apa sih bedanya paten sama generik? Kalau paten adalah obat-obatan. Kalau segi harga dulu deh, biar kalian juga mungkin logikanya bisa nyampe ya. Harganya lebih murah yang mana? Generik apa paten? Generik. 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 Ya, betul. Oke, dari harga pasti lebih mahal paten. Murahnya generik. Berikutnya, paten itu eh, pemilik pertama atau pemilik kedua? Pemilik pertama. Pemilik pertama. Betul. Pemilik pertama atas penemuan senyawa tersebut. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa oseltamivir, ya, oseltamivir itu memiliki nama paten adalah Tamiflu, ya. Tamiflu ini dibuat oleh tulisannya Roche ya, tapi ya ini adalah suatu pabrikan dari Jerman kalau nggak salah ya. Dia itu apa namanya? Ya, Rohe ini kalau tidak salah adalah suatu pharmaceutical industry yang oh Swiss ya, dia dari Swiss. Nah, eh, dia yang menemukan ini senyawa namanya oseltamivir dan menjadikan dia adalah obat pertama untuk melawan virus influenza dan dipatenkan menjadi nama Tamiflu. Nah, kalau kalian dulu pernah ingat gitu ya, di zaman COVID pernah ada berita bahwa banyak orang atau dokter yang meresepkan Tamiflu untuk melawan COVID yang grade-nya itu sudah grade berat dan pas itu sudah dirawat inap di rumah sakit. Nah, tapi masalahnya Tamiflu ini kalau tidak salah harga satu boxnya itu jutaan. Maksudnya kayak di harga berapa ya dulu importnya itu 4 juta atau 3 jutaan satu boxnya gitu ya. Terus karena semua dunia lagi butuh kan mereka rebutan tuh tentang Tamiflu gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di tahun ini kan adalah tahun lisensi pertamanya Tamiflu ya. Nah,
paten itu kalau di dunia farmasi itu habisnya adalah sekitar 20 tahun. Nah, kalau kalian perhatikan secara timeline ke depan, berarti 20 dari tahun 99 itu kapan, Dek? 2019 toh? Iya. Nah, 2019 ini adalah COVID muncul pertama kali di Desember 19 dan akhirnya 2020 kan terus dunia itu kan membutuhkan obat-obatan untuk mencegah atau melawan si COVID ini kan di pasien rawat inap. Nah, akhirnya patennya habis. Nah, akhirnya 2020 pertengahan sampai 2020 akhir muncullah obat-obatan oseltamivir yang generik. Nah, makanya harga obatnya bisa lebih turun, separuhnya lah dari harga patennya gitu. Nah, ini kalau saya lihat dulu, wah ternyata ini ya oseltamivir ini eh, dipakai banget nih buat COVID karena ternyata COVID ini dengan influenza itu kan sama, Dik. Dia sama-sama rhinovirus. Ya, dia itu ada suatu virus atau mungkin nama lainnya SARS-CoV ya. Jadi dia itu sama-sama adalah virus di area saluran pernafasan dan itu family-nya sama. Nah, sehingga para peneliti ingin mencoba kira-kira cocok nggak ini oseltamivir dipakai COVID. Dan ternyata selama beberapa bulan percobaan itu ternyata banyak hasil positif eh, dari pasien ya setelah minum oseltamivir. Nah, memang masalahnya yang pas di Desember 2019 itu tuh eh, oseltamivir itu belum ada yang generik sehingga harus membeli yang mereknya Tamiflu. Tapi 2020 patennya habis, kemudian langsung berbondong-bondong industri farmasi itu membuat produk generik. Nah, tapi di luar dari itu, Dek, kalian pernah nggak mendengar nama obat generik, tapi generik branded? Pernah nggak mendengar hal ini? Kak bisa kasih contoh nggak bagi yang tahu? Apa sih contoh produk generik branded? Coba kalian kasih contoh nggak ke kita semua? Apa contoh obat generik branded? Mungkin salah satunya adalah yang paling sering kalian minum kalau pas lagi pusing karena banyak laporan. Apa? Ini. Pernah lihat ini? San, apa Yudi? KPU syarat menyampaikan pendapat. Apa setelah kamu cari-cari kira-kira apa produk generic branded? Panadol. Paracetamol, Pak. Nah, paracetamol itu kan banyak banget ya. Sekarang itu generic brandednya. TCT itu kan adalah generiknya. Nah, generic brandednya itu adalah contohnya Sanmol, terus Pamol, ya kan? Pamol, terus apa ya? Sumagesik itu juga isinya adalah paracetamol. Tapi karena paracetamol ini sudah habis patennya, sehingga banyak pabrik yang sekarang sudah bisa membuat obat ini dengan merek-merek yang ya menggambarkan tentang produknya. Kayak Sunmol, berarti kan dari Sanbe, gitu ya. Jadi kayak ini produk paracetamol dibuat oleh pabrik Sanbe, gitu ya. Namanya Sunmol. Nah, jadi kayak ini tuh sudah bisa diberikan brand atas industrinya masing-masing. Nah, itu adalah namanya generic branded. Kalau kalian nanti bisa baca-baca lagi seperti itu. Oke, sepertinya sudah mulai paham ya tentang apa obat paten, generic, branded, dan generic. Kita lanjutkan lagi ke berikutnya adalah ini di tahun 2020 tentang ini penemuan remdesivir. Remdesivir ini juga baru-baru ditemukan saat COVID itu ada. Nah, ini memang di saat itu proses apa ya penemuannya itu cepat banget gitu ya karena ini tuh full sintetis gitu ya. Kemudian uji fase klinisnya itu sangat gampang sekali dilakukan karena banyak pasien yang mau mencoba obat ini dan sehingga
eh, dia itu rilis di approve FDA itu paling cuma tahun 4 2 tahun itu udah selesai uji klinisnya karena di saat COVID itu datang kan masih banyak tuh pasien-pasien yang ingin dapat pengobatan yang oke gitu ya dan akhirnya ditawari mau nggak kalian menjadi percobaan remdesivir dan akhirnya mau dan perjalanannya sangat cepat sekali obat ini bisa mendapatkan persetujuan dari FDA untuk dijual secara massal seperti itu. Karena mungkin juga wes kadung butuh gitu ya. Jadi dunia juga lagi butuh, makanya obat ini dipercepat proses apa namanya penelitian seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi di berikutnya adalah nah ini tentang spektrum. Jadi kalau belajar spektrum di antivirus ini ada tiga. Yang pertama adalah virus targeted. Jadi satu antivirus itu hanya bisa melawan satu jenis virus. Oke. Nah, terus berikutnya adalah broad spectrum virus targeted. Itu artinya adalah satu antivirus itu bisa melawan beberapa jenis virus gitu ya. Mau dua, mau tiga itu bisa gitu ya. Jadi memang antivirus ini itu bisa mengobati beberapa jenis virus sekaligus. Nah, tapi ada juga yang terakhir adalah broad spectrum host targeted. Itu adalah suatu antivirus ya. Jadi satu jenis antivirus ini bisa menghambat suatu mekanisme yang ternyata itu bisa mencegah atau melawan beberapa jenis antivirus. Nah, jadi satu obat ini itu kan bisa melawan beberapa jenis virus dengan hanya menghambat satu mekanisme kerja saja. Nah, nanti seperti apa contohnya mungkin kita coba di belakang gitu ya. Tapi ada juga nih yang dia itu fokus untuk melawan satu jenis mekanisme kerja, tapi ternyata setelah dicuri dia juga bisa melawan beberapa jenis virus yang berbeda. Tetapi dia akan menghambat siklus hidup virus yang sama gitu ya. Nah, ini adalah namanya broad spectrum host targeted gitu. Jadi ada tiga spektrum dari antivirus. Nah, ini yang saya maksud adalah beberapa antivirus itu ternyata bisa melawan virus jenis yang banyak gitu ya, dengan hanya menangkal di satu mekanisme saja. Contohnya adalah ini, apa namanya ini ya, asam nukleat sintetis itu ternyata bisa untuk melawan beberapa jenis, contohnya virus, HIV, virus herpes simplex, virus cytomegalovirus, dan juga untuk melawan hepatitis B seperti itu. Jadi memang ada beberapa obat-obatan yang dia menyerang di penghambatan sintetis asam nukleat atau DNA RNA, ternyata dia bisa juga menghambat HIV dan juga herpes simplex seperti itu. Terus ada juga yang memang fokus tuh satu obat hanya untuk satu virus. Contohnya ini rimantadin, amantadin ini hanya untuk digunakan melawan virus influenza seperti itu. Jadi memang ada yang hanya fokus melawan satu virus gitu. Terus ada juga ini interferon alfa itu bisa digunakan untuk melawan hepatitis B dan hepatitis C. Jadi ini sesuai dengan mekanisme yang kedua yaitu satu obat bisa melawan beberapa jenis virus itu. Itu ya. Terus berikutnya adalah kita coba lihat di sini. Nah, kalian juga jangan lupa dengan adanya proses siklus hidup virus ke dalam tubuh manusia. Nah, pada intinya adalah bahwa kalian harus ingat virus itu kan ingin melakukan replikasi di dalam tubuh inang gitu ya, di dalam sel inang. Nah, jadi intinya adalah bagaimana virus bisa memproduksi materi genetik dan kapsid gitu dan kapsid untuk bisa membuat virus yang baru. Nah, eh, pada intinya adalah yang kita lawan pertama adalah bagaimana attachment
Attachment itu tuh semacam kayak adhesi ya, atau per eh, apa namanya ikatan antara virus dengan eh, sel inangnya, namanya attachment, atau mungkin berfusi gitu ya, atau nama lainnya itu adalah apa namanya kemarin tuh attachment, kemudian ya saling berikatan gitu ya. Nah, terus kalau misalkan attachment berhasil dilakukan, berarti kan virus ini akan melakukan namanya uncoating. Uncoating itu maksudnya melepas aksid di dalam tubuh sel inang. Nah, nanti keluarlah materi genetik yang akan dikirim ke dalam inti sel. Terus habis itu dia akan melakukan namanya replikasi, ya. Replikasi ya apa mau DNA atau mau RNA tergantung jenisnya. Terus mungkin selain replikasi ada juga namanya transkripsi ya. Transkripsi, ada juga yang namanya translasi, terus ada juga yang namanya apa eh, menggabungkan menggabungkan kapsid dengan RNA yang sudah diproduksi, kemudian nanti dia akan keluar gitu ya, atau akan pergi dari sel inang. Nah, nanti di beberapa jenis mekanisme ini akan coba kita hamil dengan beberapa obat-obatan. Nah, yang penting kalian harus tahu tentang siklus hidupnya virus, baru nanti kita bisa membahasnya tentang obat-obatannya. Nah, kalau dilihat itu sebetulnya ada 8 penggolongan antivirus berdasarkan mekanisme kerja obat antivirus gitu ya. Nah, nanti di sini coba kita lihat satu persatu. Nah, nanti semoga teman-teman bisa mengikuti gitu ya, bisa mengikuti dari proses dari ini ya materinya. Kalau ada yang masih bingung, coba nanti silakan disampaikan gitu ya. Nanti kita coba ulangi lagi. Nah, mekanisme yang pertama itu adalah attachment inhibitory. Jadi obat-obatan yang masuk di golongan ini adalah menghambat ikatan, ya, menghambat ikatan virus pada reseptor di dinding sel target. Ini adalah mekanisme pertama. Jadi antivirus ini bekerja menghambat interaksi antara virus itu memiliki reseptor yang spesifik ya, yang tersebar di seluruh membran sel inang. Dan kebanyakan virus ini menggunakan suatu reseptor yang khusus ya, dan mungkin namanya ini proteoglikan heparan sulfat ya, yang sangat mudah ditemukan di sel inang. Nah, kita coba lihat gitu ya, mekanisme ini itu seperti apa gambarannya. Nah, kalau kalian ketahui ini mungkin di slide ini itu akan banyak sekali membahas tentang HIV dan influenza gitu ya, dan herpes. Kenapa kok hanya 3 itu? Karena eh, apa namanya HIV ya, HIV itu kan vaksinnya itu belum banyak ya, dan mungkin sampai sekarang ini belum ada namanya vaksin HIV gitu ya. Nah, sehingga banyak orang ini melakukan pencarian tentang antivirus gitu ya. Terus kayak herpes simplex, hepatitis B itu sebetulnya juga ada antivirusnya, tapi memang secara apa ya, penemuan yang di approve oleh FDA itu memang paling banyak adalah untuk melawan HIV. Makanya nanti jangan kaget kalau kenapa materi kali ini tuh banyak mengangkat tentang HIV gitu ya, karena memang banyak penemuan obat-obatan itu dasarnya tentang virus HIV. Nah, di sini kita lihat bahwasannya untuk mekanisme pertama, kalau kalian dulu masih ingat, HIV itu adalah suatu virus yang akan menyerang sel inang namanya CD4. Oke, masih ingat ya bahwa HIV itu
dia butuh sel inang namanya CD4. Itu sudah ketetapan yang harus diketahui. Jadi bahwa HIV menyerang CD4. Nah, kalau kalian juga masih ingat presentasi dari kelompoknya HIV, sebetulnya cara dia itu untuk mengenali itu adalah dengan melakukan interaksi ya antara apa namanya si virus ini dengan reseptor yang ada di membran sel CD4. Nah, mungkin gambarannya yang ini, Dik. Ini ya. Nah, ini. Ini adalah gambar ilustrasi tentang bagaimana virus bisa berattachment atau berikatan dengan suatu reseptor di membran sel di CD4. Nah, dari sini sudah ada obat-obatan pertama yang digunakan untuk mencegah terjadinya attachment atau mencegah terjadinya ikatan antara antara HIV dengan reseptornya yang ada di membran sel CD4. Nama obatannya itu adalah ibalizumab ya. Ini ya, Dik, ya. Nanti kalian coba baca. Ibalizumab itu adalah obat-obatan pertama yang di-approve untuk mencegah bertemunya HIV dengan CD4. Nah, menurut kalian, kalau obat ini berhasil dipakai dan bisa mencegah interaksi CD4 dengan HIV, bisa nggak HIV melepaskan materi genetiknya ke dalam CD4? Menurut kalian bisa nggak? Jawabannya tidak bisa. Karena apa? Syarat pertama, virus bisa melepaskan materi genetik itu adalah harus mencari sel inang dan harus berhasil masuk ke dalam sel inang. Nah, kalau gagal, berarti kan misinya tidak berhasil. Nah, berarti virus bisa eh, eh virus tidak akan bisa melakukan replikasi di dalam CD4. Paham sampai sini? Jadi obat-obatan ini akan mencegah masuknya virus ke dalam sel inang CD4. Oke, dulu yang pertama. Nah, terus kalau di virus yang lain ada nggak contohnya? Ada. Ini contohnya adalah virus influenza. Nah, tapi ini beda konsep, Dik. Jadi kalau yang tadi obat ibalizumab ini akan berikatan reseptor CD4. Jadi kayak rebutan tempat reseptor gitu ya antara virus dengan si obat-obatannya. Sehingga virus akhirnya tidak bisa berikatan dengan reseptor CD4-nya. Nah, tapi kalau yang antivirus melawan influenza ini, dia itu malah akan berikatan dengan reseptor yang ada di virus, Dik. Bukan yang ada di sel inang. Jadi dibalik orangnya. Oke, kalau kalian masih bingung, coba lihat gambar yang bawah ini. Jadi ini adalah obat-obatan untuk melawan namanya neuraminidase. Neuraminidase itu adalah suatu protein ataupun enzim yang ada di dalam virus influenza. Dia itu ternyata adalah alat untuk atau suatu enzim yang digunakan untuk membuka sel inang yang ada di paru-paru. Nah, dia itu harus berhasil berikatan dengan reseptor yang mengandung asam sialat. Oke. Nah, obat-obatan yang digunakan atau yang saya tulis di sini itu adalah obat-obatan yang nantinya akan berikatan dengan neuraminidase. Nah, jadi oseltamivir itu malah akan ngunci neuraminidase yang ada di envelope-nya virus influenza. Nah, kalau neuraminidasenya sudah diikat sama obat-obatan, bisa nggak dia berikatan dengan inangnya? Jawabannya tidak bisa, karena kuncinya itu sudah ditekan sama obat-obatan neuraminidase inhibitor. Contohnya apa? Oseltamivir, zanamivir, ya, dan lainnya. Jadi yang obat ini tuh bekerja untuk mencegah kuncinya virus ini bisa masuk ke dalam pintunya sel inang
gitu ya. Nah, jadi saat mau dimasukkan kuncinya, loh, kok nggak bisa gitu ya? Karena ternyata sudah ada suatu senyawa yang menghubungi kuncinya itu. Nah, sehingga saat mau masuk ke dalam sel inang, dia nggak bisa buka pintunya gitu. Nah, beda sama HIV tadi, kalau HIV itu pintu rumahnya digembok sama obat namanya ibalizumab. Nah, sehingga mau dimasukin kuncinya sama si itu nggak bisa. Wah, kok jadi mentok nih, kuncinya nggak bisa dimasukin karena ternyata diamanin atau digembok lagi sama namanya ibalizumab seperti itu. Jadi ini konsepnya agak beda, tapi dia adalah sama-sama untuk mencegah masuknya virus ke dalam sel inang. Oke, paham sampai sini ya? Nah, berikutnya adalah entry inhibitor. Nah, entry inhibitor ini maksudnya adalah kalau semisal virus itu sudah kadung berikatan dengan reseptornya, nah berarti virus ini kan tinggal melakukan namanya masuk ke dalam sel inang. Nah, kalau kalian pernah belajar HIV, kalian pasti juga akan mengetahui bahwa HIV itu akan melakukan namanya membran fusion, ya. Jadi virus itu kan ada beberapa tipikal ya. Jadi tipikal yang dia itu difagositosis atau kayak dimakan utuh, tapi ada juga yang diffusion. Oke. Jadi kalau diffusion itu intinya adalah envelope-nya ini itu akan ditinggalkan di membran sel. Nah, sehingga yang akan masuk itu adalah kapsid. Oke, paham sampai sini? Jadi entry inhibitor itu maksudnya adalah ingin mencegah adanya masuknya kapsid ke dalam apa namanya kapsid ke dalam eh, sel inang gitu. Nah, obat-obatan apa saja yang di-approve untuk mencegah membran fusion ini? Itu ada ini, enfuvirtide sama albuvirtide. Itu adalah salah satu obat-obatan yang di-approve untuk mencegah membran fusion dari HIV. Gitu. Dia ingin menggagalkan proses meleburnya envelope di membran sel sel inang ya, membran sel inang seperti itu. Jadi kalau digagalkan berarti kapsidnya nggak bisa masuk ke dalam sel inang. Nah, berarti nanti virus tidak akan bisa melakukan replikasi gitu. Oke, paham sampai sini? Masih oke ya. Jadi ini ada dua golongan tadi. Yang pertama adalah attachment inhibitory, sama yang berikutnya adalah entry inhibitory. Kita masuk ke dalam lagi yaitu adalah uncoating inhibitory. Nah, apa maksudnya dari uncoating inhibitory? Uncoating inhibitory itu adalah suatu obat atau antivirus yang digunakan untuk menghambat menghambat pelepasan materi genetik dari kapsid ataupun envelope virus. Nah, jadi diduga obat ini tuh ternyata mengganggu suatu ion channel dari virus. Kalau kalian kemarin masih ingat yang tugas bakteri itu ya, resistensi bakteri itu kan juga ada namanya pompa F ya, pompa F-Lux ya, bagi kelompok-kelompok yang kemarin dapat resistensi pompa F-Lux gitu ya. Jadi memang tidak hanya dimiliki oleh bakteri, tapi ada juga dimiliki oleh virus, tapi namanya beda. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah namanya M2 ion channel. Nah, M2 ion channel adalah suatu apa ya? Kalau bisa saya katakan tuh kayak semacam terowongan gitu ya, terowongan atau pipa yang digunakan untuk memasukkan H plus ya asam H plus ke dalam tubuh virus. Nah,
Kenapa kok ingin dimasukkan ya H plus ini ke dalam tubuh virus atau ke tubuh kapsid? Ternyata dengan meningkatkan keasaman itu bisa mempermudah proses uncoating dari si virus. Jadi kalau kondisi di dalam lebih asam, maka kapsidnya itu bisa melebur dan nanti materi genetiknya ini akan keluar dari dalam kapsid gitu. Nah, ini yang nanti akan dicegah gitu ya prosesnya dengan menggunakan beberapa obat-obatan yaitu ini amantadin dan rimantadin. Ini adalah antivirus yang bisa digunakan untuk melawan influenza. Tapi tadi sudah saya berikan disclaimer di depan bahwa sampai saat ini masih sangat sulit atau mencari antivirus yang mampu menghambat uncoating ya pada virus HIV atau virus retrovirus lainnya. Contohnya adalah hepatitis B. Oke, nah kita coba lanjut lagi. Yang berikutnya kita coba lihat lebih dalam lagi mekanismenya yaitu adalah protease inhibitory. Nah, protease itu adalah suatu enzim yang digunakan untuk mengatur sejumlah proses mekanisme infeksi. Nah, di sini proses itu ternyata menjadi salah satu target kunci yang cukup baik untuk kita jadikan sebagai target ya dalam proses pembuatan obat-obatan baru. Nah, di sini ternyata kalau di proses replikasi virus, protease itu digunakan untuk memotong nih ya, memotong polipeptida hasil translasi RNA. Jadi, kenapa harus dipotong? Nah, berarti kita harus coba lihat gambar di slide berikutnya. Nah, coba saya zoom dikit ya. Jadi pada intinya, protease itu adalah suatu enzim yang bisa digunakan untuk melawan protease itu yang sudah ditemukan sekarang bisa digunakan untuk melawan HIV dan juga melawan influenza. Nah, kemudian di dalam proses penemuannya ternyata protease itu kalian bisa lihat di nomor link ini. Kalian, nah, kita coba ke proses replikasi genetik ya. Kalian masih ingat nggak dari DNA itu berubah jadi RNA itu namanya apa? Transkripsi. Kalau pindah ke RNA ke peptida, Translasi. Translasi. oke, nah kita akan bicara ke situ dulu ya berarti ya. Nah, proses transkripsi translasi itu sangat penting ditanamkan terus gitu ya, biar kalian nanti juga bisa lebih paham gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari namanya ini, proses transkripsi. Transkripsi itu yang pertama adalah ini ya, sebentar. Saya coba carikan gambar yang bagus. Jadi kalau kita bicara tentang transkripsi, maka kita akan juga bicara tentang namanya suatu enzim ya. Jadi misalkan ini DNA ya. Kita lihat dulu dari atas yaitu DNA. DNA di sini nanti akan diubah gitu ya. Ini kan berarti DNA itu adanya di mana, Dik? Di dalam inti sel. Oke? DNA itu di dalam inti sel. Nah, DNA itu kan tadi yang sudah disampaikan teman-teman adalah saat ingin melakukan pembuatan peptida itu harus diubah dulu menjadi RNA. Nah, RNA itu akan diubah dengan proses namanya transkripsi. Nah, RNA ini proses transkripsi nanti tolong ini ya dipindahkan ya tulisan saya karena kan ini saya cuma pakai box ya. Jadi semoga sih tidak terlalu jelek. Nah,
Proses transkripsi itu adalah mengubah materi genetik DNA menjadi RNA atau tRNA. Nah, di sini nanti membutuhkan suatu enzim namanya RNA polimerase. Nah, RNA polimerase di sini akan membantu untuk proses transkripsi. Nah, RNA kemudian dia akan tuh pindah keluar mencari namanya apa? Ribosom. Bosom. Betul. Ribosom ini fungsinya adalah untuk melakukan proses translasi. Berarti proses translasi itu dilakukan di dalam sitoplasma. Ini di luar dari inti sel. Karena kan butuh namanya ribosom. Ribosom itu kan di luar berarti kan. Jadi setelah RNA-nya sudah jadi, maka RNA ini akan dipindahkan gitu ya. Jadi mRNA ini akan berpindah keluar, kemudian dia akan mencari ribosom. Nah, nanti di ribosom ini akan di apa namanya? Akan diproses namanya translasi ya, kemudian menciptakan suatu produk namanya adalah peptida. Peptida. Nah, peptida ini nanti akan secara otomatis itu dibuat menjadi bentuk rantai panjang, gitu ya. Jadi memang setelah diproses translasi itu nanti dia akan diubah menjadi namanya polipeptida. Jadi memang kayak bentuknya itu rantai gitu. Nah, untuk membuat kapsid itu eh, ini ya, untuk membuat kapsid itu sebetulnya adalah kita membutuhkan suatu enzim pemotong. Nah, namanya itu adalah protease. Protease itu akan memotong-motong polipeptida sehingga nanti peptida akan berukuran lebih kecil-kecil dan nanti bisa disusun menjadi kapsid. Oke, paham sampai sini? Jadi kapsidnya nanti bisa dibentuk dari protein-protein yang sudah lebih kecil bentuknya atau peptida yang sudah lebih kecil bentuknya. Nah, nanti tinggal diisi oleh materi genetik hasil dari replikasi. Ya sudah, makanya kalian sudah tahu ya di mana mekanisme kerjanya si protease. Nah, ternyata protease itu untuk memotong polipeptida sehingga nanti bisa diubah menjadi kapsid gitu. Nah, obat-obatan ini fungsinya adalah untuk mencegah aktivitas dari protease. Nah, kalau proteasenya dihambat, kira-kira peptidanya bisa nggak terbentuk, Dek? Atau kapsidnya bisa nggak terbentuk? Tidak. Tidak bisa ya, karena tidak dipotong. Ya, karena kalau si peptida ini tidak dipotong, itu akan lebih sulit untuk membuat menjadi kapsid gitu. Jadi perlu dipotong dulu kecil-kecil, nanti baru disusun menjadi kapsid gitu. Nah, apa saja obat-obatan yang masuk di sini? Itu adalah nih, darunavir, atazanavir, sama ritonavir. Nah, biasanya darunavir ini akan dikombin dengan ritonavir atau atazanavir ini dikombin dengan ritonavir. Sebetulnya dua obat ini itu bisa dipakai secara tunggal, tetapi masalahnya yang terjadi adalah bisa meningkatkan resistensi. Jadi HIV itu sekarang ini bisa mengalami namanya resistensi obatan. Nah, makanya sekarang konsepnya kayak antibiotik, dia itu akan mengkombinasikan pengobatan agar nanti tidak terjadi namanya resistensi gitu. Ya, begitu ya. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah polimerase inhibitor. Nah, di sini
kalian kalau sudah mendengar nama polimerase, ya biasanya sudah paham gitu ya, karena kan kemarin pernah kita bahas tentang DNA dan RNA polimerase, ya kan ya. Nah, jadi apa fungsinya DNA dan RNA polimerase itu cukup berbeda. Jadi kalau DNA itu berarti kita harus gambar lagi nih kayaknya ya. Coba kita lihat di, nah kita coba gambar dulu di sedikit ya. Jadi intinya adalah kalau DNA ingin melakukan replikasi, ya replikasi maka menggunakan DNA polimerase. Nah, tapi kalau RNA itu fungsinya adalah transkripsi. Jadi dia akan mengubah DNA menjadi RNA. Oke ya, sampai sini kan sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari kemarin ya. Jadi ada RNA polimerase, ada juga DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini memang umumnya dipakai untuk melakukan replikasi. Nah, kita lihat di sini berarti ada dong obat-obatan yang fungsinya untuk mencegah proenzimatis dari DNA polimerase dan RNA polimerase. Betul, ada. Nah, kelompok antivirus ini selain dibedakan menjadi DNA dan RNA polimerase, dia juga dibedakan menjadi dua dua golongan, yaitu adalah nukleosid inhibitor sama non-nukleosid inhibitor. Maksudnya apa? Nukleosid ini akan menghambat area aktif dari enzim, kalau nukleosid itu akan menghambat area non-aktif atau allosterik dari enzim. Nah, kalian bisa lihat yang slide berikutnya. Jadi, kalau kita gambarkan enzim, itu kan kira-kira seperti ini ya, yang hitam ini ya. Nah, enzim itu kalau dilihat dari strukturnya ternyata memiliki dua sisi. Yang pertama adalah sisi aktif atau namanya nukleosid, nukleosid nukleo nukleosid enzim, sama satunya itu adalah allosterik atau yang non nukleosid ya, atau yang tidak aktif. Maksudnya aktif tidak aktif itu apa? Maksudnya gini, kalau kalian pernah belajar enzim, pada intinya adalah kalau semisal ada substrat yang ingin direplikasi pakai enzim ini, maka dia akan ngikatnya di bagian sisi aktif. Jadi enzim ini bisa bekerja untuk memperbanyak suatu substrat itu dengan cara berikatan dengan sisi aktifnya. Oke, jadi kalau misalnya cekung kayak gini, kemudian ada substrat bentuknya juga cembung, maka dia nanti akan masuk ke sisi aktifnya dan nanti akan diproses, diolah, dan diperbanyak. Nah, tapi juga kalian harus mengenal namanya allosterik. Nah, allosterik ini adalah suatu sisi non-aktifnya dari enzim. Nah, ternyata obat-obatan itu tidak selamanya harus melakukan pencegahan di bagian sisi aktifnya. Tapi ternyata bisa banget deh untuk mengikat di sisi allosteriknya. Nah, semisal nih ada obat yang bisa menghambat di alosnya, maka dampaknya adalah dia akan mempengaruhi bentuk sisi aktifnya. Nah, kalau misalkan nih bentuk tangan saya itu kan kayak gini, kemudian ada substrat. Nah, tiba-tiba nih ada inhibitor datang, ikat di bagian allosterik dan bentuknya lebih pipih. Dia akan membuat itu bentuknya lebih pipih, sehingga pas ada substrat masuk ke dalam enzim, loh, kok ini nggak bisa ngikat gitu ya. Kenapa? Karena sisi aktifnya sudah berubah bentuk. Nah, berubah bentuk ini disebabkan oleh adanya inhibitor yang mempengaruhi sisi allosterik gitu. Meskipun obat ini itu tidak langsung berikatan di sisi aktifnya, tapi dia punya kemampuan untuk mengubah bentuk sisi aktifnya, gitu ya. Jadi ini cukup baik nih kalau kita ingin mengembangkan obat-obatan virus yang fungsinya adalah menghambat di sisi allosterik.
Nah, kita nanti kalau belum paham silakan coba saya tanyakan lagi ya nanti. Tapi pada intinya adalah ada obat-obatan yang langsung berikatan di sisi aktifnya sini. Ada juga yang nanti dia akan menyerang sisi allosteriknya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kita lihat contohnya kalau DNA polimerase ada beberapa obat-obatan contohnya acyclovir. Nah, tadi saya bilang bahwa sebetulnya idenya pembuatan obat acyclovir itu adalah dari suatu basa nitrogen, ya, yaitu adalah guanin. Ya, masih ingat ya, guanin itu adalah suatu basa nitrogen DNA dan acyclovir itu adalah sebetulnya cuma analognya atau kemirip-mirip dengan guaninnya. Nah, tapi hanya ditambahkan dengan rantai samping saja seperti itu. Itu ya. Eh, bentar ya, Dek ya, tak jawab WA dulu. Oke, siap Matur Suwun. Yang berikutnya adalah tadi ini dia mirip dengan guanin. Jadi obat ini itu eh, inspirasinya itu adalah melalui basa nitrogen dari DNA si virus ya, sehingga nanti dia akan disamakan dengan DNA virus. Sehingga obat ini itu seolah-olah dibaca oleh enzim polimerase itu adalah eh, apa namanya DNA dari virus. Padahal ini adalah obat-obatan, sehingga nanti saat acyclovir berikatan dengan DNA polimerase, maka enzim ini akan bisa dikunci dan tidak akan bisa apa namanya bekerja untuk mereplikasi DNA milik virus seperti itu. Nah, berikutnya ada juga lagi yang lain. Kalian pernah dengar nggak apa itu pepodrak? Jadi prodrak itu kalau nanti kalian bisa cari, dia adalah suatu senyawa antara ya suatu senyawa yang awalnya itu memang tidak aktif di luar, tapi nanti saat sudah masuk ke tubuh, dia itu bisa langsung diaktif secara cepat dan nanti bisa langsung digunakan untuk menghambat virus. Nah, di sini dengan menggunakan senyawa produk dari asiklovir ternyata bisa memiliki kelebihan yang lebih baik dibanding asiklovir. Apa contohnya? Misalkan nih bisa meningkatkan absorpsi dengan lebih baik. Kemudian meningkatkan kecepatan aktivasi obat di dalam tubuh manusia. Kemudian juga bisa meningkatkan bioavailabilitas. Eh, kalian pernah mendengar bioavailabilitas sebelumnya? Pernah dengar? Pernah. Pernah, Pak. Oke, apa itu bioavailabilitas?
adalah suatu ap- Semacam em, jumlah relatif obat yang mencapai sirkulasi Hmm, tubuh. Itu kayak ada kaitannya oh, sama kelarutan kayak gitu. betul. Jadi semacam berapa sih konsentrasi yang ada di dalam tubuh manusia gitu ya? Berapa besar obat yang masuk ke dalam peredaran darah ya atau sistemik tubuh manusia. Nah, dengan menggunakan produk dari acyclovir ini ternyata bisa langsung meningkatkan kadarnya itu bisa 3 kali lipat dibanding acyclovir. Nah, jadi dengan menggunakan produk ini diharapkan proses penyembuhannya juga lebih cepat itu. Itu ya. Terus kemudian berikutnya adalah bentar. Nah, terus berikutnya adalah nanti eh, ganciclovir dan valganciclovir. Jadi itu sama aja seperti acyclovir. Dia adalah suatu obatan yang nanti mirip dengan basa nitrogen DNA-nya virus dan nanti kalau valgan itu berarti adalah produk dari ganciclovir. Jadi ini val itu tuh kode dia pakai produknya gitu ya, pakai senyawa produk atau senyawa yang dia itu lebih cepat diaktifkan di dalam tubuh manusia. Nah, berikutnya, eh, kemudian kita lihat di sini, acyclovir itu bisa dipakai untuk ini ya, untuk melawan herpes sama varicella zoster tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Terus kemudian kalau yang bawahnya atau generasi baru itu ternyata sudah bisa digunakan untuk cytomegalovirus. Ini adalah virus yang bisa memprakarsai suatu sel tumor atau sel kanker. Sama satu lagi itu dia bisa digunakan untuk mengobati virus-virus yang juga apa ya, juga beriringan dengan HIV/AIDS gitu. Jadi bisa melawan sitomegalo dan juga bisa melawan HIV seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah RNA polimerase. Nah, kalau RNA polimerase di sini kita lihat bahwa tadi yang saya sampaikan ada remdesivir. Remdesivir ini adalah obat anti COVID pertama yang ditemukan di tahun 2020. Nah, di sini sebetulnya dia itu bisa digunakan juga untuk beberapa infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus. Contohnya tadi ya COVID, ya SARS ya, kodenya SARS. Sama ada satu lagi MERS. Pernah dengar MERS belum? Belum? Oke, MERS itu kalau kita lihat kata-katanya itu adalah Middle East Respiratory Syndrome. Jadi dia itu berasal dari tanah Arab ya. MERS itu dulu dikenal oleh ya oleh kalangan-kalangan itu tuh adalah virus unta. Karena memang pertama kali ditemukan diperantarai oleh penyebaran virus antar unta, terus kemudian nyalur ke manusia seperti itu. Jadi dia adalah virus zoonosis, tapi kemudian dia masuk ke manusia juga pada akhirnya. Nah, dulu itu juga pernah ada namanya SARS generasi sebelum COVID. Kan kalau COVID itu kan SARS-CoV-2 ya. Nah, 2 itu tuh maksudnya adalah sebetulnya ada SARS-CoV-1 juga sebetulnya. Nah, SARS-CoV-1 itu dikaitkan dengan adanya kejadian namanya flu burung. Nah, flu burung itu pernah menjadi wabah di Indonesia tahun 2002 hingga 2004. Ketoknya kalian antara sudah lahir atau kayaknya masih direncanakan gitu ya. Jadi 2002 2004 itu tuh mungkin orang tua kalian pernah tuh mendapati
wabah yang mirip kayak COVID gitu. Tapi flu burung ini lebih bahayanya itu karena diawali dari penyebaran virus oleh unggas. Nah, berarti dulu itu sempat tuh kayak ayam, bebek, itu tuh pada dimusnahkan karena menurut penelitian bahwa SARS-CoV-1 atau mungkin burung ini itu disebabkan oleh tadi hewan-hewan unggas gitu. Sehingga dulu tuh nanti kalau kalian baca beritanya memang sempat ada kayaknya apa kayak pembakaran hewan unggas besar-besaran, dibunuh. Kemudian kita juga bisa bisa nggak makan ayam tuh bisa deh zaman 2002 2003 itu sempat kayak kita nggak doyan telur nggak doyan ayam bebek itu tuh nggak pada mau karena khawatirnya nanti bisa terpapar oleh virus flu burung gitu ya tapi terus pada akhirnya ya sudahlah bisa dikendalikan dengan cepat seperti itu. Nah terus 20 tahun berikutnya ya 15 tahun sampai 20 tahun berikutnya muncullah SARS-CoV-2 atau virus COVID tadi seperti itu. Itu nggih. Nah, itu ceritanya dulu itu seperti itu. Terus remdesivir ini terinspirasi dari suatu basa nitrogen RNA yaitu adenosin. Nanti ini ya, kemudian nanti diberikan deoksiribose dan ada fosfat ya. Ada fosfat, nah kemudian nanti ditambahkan rantai samping sebelahnya sehingga ini bisa dijadikan sebagai RNA polimerase inhibitor. Nah, kira-kira seperti ini tadi gambarnya yang acyclovir itu. Kemudian, nah ini adalah proses tapi acyclovir ya dengan guanosin itu kan sebetulnya mirip ya karena kan dia itu kan adalah analog. Analog itu semacam kayak saudara kembar gitu loh ya. Tapi memang di rantai sampingnya. Nah, eh, kemudian di sini juga ini adalah mekanisme kerja dari si acyclovir ya. Jadi misalkan nih ada virus herpes masuk ya ke dalam sel inang. Nah, nanti di sini saat virus ini ingin melakukan proses replikasi materi genetik ya di dalam sel inang, nah kan dia akan membutuhkan namanya DNA polimerase, ya kan ya. Nah, saat DNA polimerase ingin melakukan replikasi pada DNA, ya ini ya, maka eh, nih, maka obat ini akan langsung berikatan di bagian enzimnya. Nah, enzimnya nanti ini dia akan mengganggu proses replikasi sehingga nantinya proses replikasi DNA akan terhenti dan proses replikasi virus akan dihentikan juga secara tidak langsung. Karena kan replikasi DNA dihentikan berarti kan tidak bisa digunakan untuk mereplikasi virus gitu. Gitu. Terus berikutnya lagi adalah reverse transkriptase inhibitor. Nah, kalau kalian dengar reverse transkriptase ini berarti kita bicara ke virus-virus yang masuk dalam golongan retrovirus gitu ya. Nah, retrovirus ini adalah suatu apa namanya? eh Retrovirusnya adalah suatu virus yang dia itu kan kalau kita lihat lagi ya, dia itu membawa RNA polimerase. Sorry, RNA tapi coding negatif. Nah, karena RNA coding negatif ini nggak bisa langsung dipakai untuk pembuatan replikasi apa namanya RNA-nya si virus HIV maupun pembuatan peptida, maka dia harus diubah dulu menjadi DNA. Nah, kalau kalian dulu pernah belajar ya HIV itu kan RNA ke DNA dulu, terus nanti ke RNA positif, ya kan? RNA positif, kemudian baru bisa menciptakan namanya peptida. Nah,
Untuk mengubah RNA ke DNA, dia membutuhkan suatu enzim namanya reverse transkriptase. Nah, jadi kalau masuk golongan reverse transkriptase inhibitor, berarti jelas ini adalah obat-obatan untuk melawan virus-virus retrovirus ya. Contohnya adalah hepatitis B dan juga HIV. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di depan adalah azidotimidin adalah suatu virus yang bisa digunakan untuk mencegah enzim reverse transkriptase. Nah, di sini ada dua jenis obat NRTI. Jadi kalau ini kita singkat itu kan namanya adalah NRTI ya. NRTI. NRTI itu maksudnya adalah nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Nanti juga ada lagi namanya NNRTI, adalah non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Nah, jadi ada dua golongan, ini mirip sama kayak punyanya protease. Gitu. Nah, untuk yang nukleoside yang langsung menghambat di sisi aktifnya reverse transkriptase, ini ada tenofir, lamivudin, vivudin, dan abacavir. Dia itu adalah analog dari basa nitrogen dari enzimnya. Sehingga nanti, sorry, ini adalah analog dari DNA, ya, DNA. Nah, jadi dia nanti akan langsung berikatan di sisi aktifnya si enzim reverse transkriptase. Nah, berikutnya adalah di sini juga eh, ini adalah gambarannya. Jadi kalau reverse transkriptase itu kan mengubah RNA, ya, nanti RNA-nya masuk ke sini, terus nanti DNA-nya akan keluar lewat sini. Nah, jadi kan dari RNA menciptakan DNA. Nah, nanti beberapa obat yang tadi NRTI dia akan menghambat di sisi sini, Dik. Nah, atau ini ya. Jadi akan langsung dihambat di sisi aktifnya, sehingga nanti proses pembentukan DNA akan terganggu. Oke, terus berikutnya adalah kalau yang satunya namanya NNRTI. Nah, NNRTI itu adalah yang bekerja melawan sisi non-aktifnya reverse transkriptase. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, kalau tadi kita lihat di gambar ini, berarti adalah yang sisi belakangnya, Dek. Nah, dia akan berikatan di belakangnya, kemudian nanti akan mengganggu bentuk dari sisi aktifnya di reverse transkriptase. Nah, sehingga nantinya pembentukan DNA pun juga akan terganggu. Kira-kira seperti itu. Konsepnya sama, cuma letak serangannya itu beda. Kalau nukleosid itu di depan langsung atau di sisi aktifnya, tapi kalau non-nukleosid itu di sisi allosterik atau di sisi non-aktifnya enzim reverse transkriptase. Nah, obat-obatannya apa saja? Ini, Dek. Yang paling pertama ditemukan adalah delafirdin. Terus nanti lanjutin efavirenz sama nevirapin. Terus generasi keduanya sudah ditemukan sekarang ada etravirin sama rilpivirin. Gitu. Oke ya, lanjut lagi. Ini tadi ilustrasi yang sama. Terus kemudian kita lanjut lagi ke berikut adalah integrase inhibition. Jadi kalau integrase itu adalah suatu enzim yang digunakan untuk memasukkan DNA hasil apa? Hasil pembentukan dari RNA tadi, terus pengen disisipkan ke sel inang. Gitu ya. Jadi integrase itu adalah enzim yang digunakan untuk menyisipkan DNA virus ke DNA sel inang. Nah, di sini beberapa obat sudah ditemukan. Ya, contohnya tadi adalah raltegravir, elvitegravir, sama dolutegravir. Nah, maksudnya ini, Dek. Integrase itu kan tadi kalau kita sudah pelajari yang tadi, bahwa sebetulnya di HIV itu kan awalnya kan RNA, ya. RNA negatif, kemudian dia akan membentuk namanya DNA. Nah, DNA nanti akan masuk ke dalam inti sel, lalu disisipkan ke dalam untaian ganda DNA-nya si sel inang, sehingga nanti dia akan bisa ditranskripsi maupun direplikasi. Nah,
cara menyisipkannya itu butuh enzim, namanya adalah integrase. Nah, integrase ini mirip seperti tangan yang akan membukakan rantai untaian DNA punyanya sel inang. Nah, di sini nanti ada obat-obatan yang akan mencegah enzim ini bekerja sehingga nanti DNA tidak bisa disisipkan ke dalam DNA-nya si sel inang. Berarti nanti proses replikasi, proses transkripsi tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, berikut adalah kita lihat di sini ada beberapa calon antivirus baru yang masih dikembangkan. Beberapa kelompok di sini juga sebetulnya menyasar di siklus hidupnya virus gitu ya. Pada intinya adalah sampai sekarang masih banyak lagi obat-obatan baru yang akan akan coba apa ya ditelusuri dan akan menjadi calon obat-obatan yang baru seperti itu. Nah, terus kita lihat lagi. eh, nah, apakah antivirus itu sudah semua ditemukan di penyakit virus? Jawabannya belum. Nah, ternyata di campak ini juga belum ada antivirusnya sih ya. Jadi kalau campak ini sementara masih ada hanyalah vaksin. Ya, jadi baru pencegahannya. Tapi kalau pengobatan ini sementara belum ditemukan. Terus berikutnya adalah rubella. Kalau rubella ini sementara sudah ada namanya ini Inmazeb ya. Inmazeb itu adalah suatu antivirus yang digunakan untuk melawan eh, ya tadi apa angka kesakitan dari si Ebola seperti itu. Terus kalau resistensi ini kira-kira sama. Pada intinya adalah kalau kalian bisa melihat virus itu kan sangat mudah sekali berubah mutasi genetik ya atau berubah kode genetnya. Nah, sehingga memang yang menjadi masalah di penemuan obat antivirus itu adalah virus itu sangat mudah sekali melakukan mutasi kode genetik. Nah, hal ini menyebabkan satu virus itu bisa memiliki banyak strain atau banyak varian genetik. Nah, berarti obat ini misalkan bisa digunakan untuk satu varian, nah berarti obat yang satunya itu harus digunakan untuk varian yang lain juga gitu ya. Jadi pada intinya adalah obat-obatan ini bisa bisa resisten karena kode urutan genetnya itu diubah sama si virus gitu ya. Nah, ini menyebabkan obat A yang sudah ditemukan di dunia ini ternyata nanti tidak efektif lagi untuk melawan virus. Contohnya adalah HIV. HIV itu ternyata sekarang sudah mulai melakukan perubahan eh, susunan genetik dan sehingga sekarang HIV itu juga sudah mulai bermacam-macam tipe varian dan itu menjadi PR untuk peneliti bahwa kita harus menciptakan obatan yang bisa cocok untuk varian-varian yang baru, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini mungkin sepertinya sudah cukup membuat kalian pusing gitu ya. Tapi semoga sih kalian tidak malu untuk bertanya ke kami atau ke saya pun nanti monggo lah ya kalau mau minta diperjelas lagi juga boleh atau nanti coba tanya ke tutor, semoga nanti tutor bisa membantu kalian untuk lebih memahamkan hari ini. Nah, terus sama saya mau nunjukin tadi tugasnya aja. Jadi pada rencana awal itu tugas akan digunakan untuk mengisi kehadiran yang kemarin yang saya sempat kosong itu. Nah, sehingga nanti kalian silakan bisa bekerja secara berkelompok, kemudian nanti bisa mengumpulkan tugas itu di minggu depan secara mandiri. Jadi ngumpulinnya itu mandiri. Nah, boleh ngerjain bareng tapi ngumpulinnya mandiri karena jika kalian ngumpulin berarti saya hitung sebagai kehadiran seperti itu. Dan semoga jangan lewat dari tanggal 12 gitu ya. Karena saya sudah nyeting tanggal 12 dini hari untuk maksimal pengumpulan tugas yang ini tadi.
Nah, tugasnya adalah menelaah jurnal atau menelaah artikel penelitian yang sudah saya kirimkan di GC. Nah, itu adalah salah satu artikel yang membahas tentang satu obat potensial yang dipakai untuk HIV tipe 1 yang sudah multi drug resistant. Jadi, ini ada pasien-pasien yang sudah resisten terhadap obat-obatan HIV. Nah, peneliti ini tuh pengen meneliti namanya apa lenacapavir ya. Ini tuh adalah obat-obatan yang sepertinya potensial untuk dipakai oleh orang-orang yang resisten dengan obat-obatan HIV. Nah, nanti kalian coba telaah bersama-sama. Silakan jawab pertanyaan yang ada di PPT saya dan silakan nanti dikumpulkan menggunakan PPT saja. Jadi formatnya pakai PPT saja seperti itu. Nah, di dalam PPT kan sudah judul pertanyaan, nanti kalian tinggal mengisi jawabannya sesuai dengan diskusi yang sudah dilakukan secara kelompok. Oke, gitu mungkin sedikit pengarahan tentang tugasnya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan, insya Allah nanti semoga sih tidak online ya, semoga tidak tanggal berapa sih? 12 lagi ya. 12 itu tuh saya itu ada expo farmasi di SMK ya. Nanti saya coba pikir lagi ya kira-kira mau online lagi atau gimana nanti kalian tunggu saja informasi dari saya gitu ya. Nanti kalau semisal online lagi ya nanti saya tinggal bilang ke Mbak, nanti tolong disampaikan secara cepat dulu biar nanti kalian juga bisa lebih prepare. Itu dulu ya nanti akan saya kabari di minggu depan. Oke, begitu. Nanti tinggal saya nunggu tugasnya. Nanti baru silakan dikumpulkan. Nanti akan saya gunakan sebagai patokan absensi. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya tadi Taskia mau nanya. Oh, belum ada absensi ya, Pak? Niki, tak buatkan absensi, nggih. Siap, sudah diingatkan. Oke, ini kelas B, nggih, kelas B. Bapak izin bertanya Oke, nyambi juga ya, Pak. Berarti nggih, nggih. em, vaksin itu tuh orang sehat sebagai prefer aja gitu. Tapi kalau untuk antivirus buat orang yang udah sakit gitu langsung ya. Nah, ya, oke. Jadi ini sambil absen ya, monggo. Nah, jadi nanti teman-teman kan juga sebagai apoteker kan pasti kan akan selalu menjadi tempat pertanyaan gitu ya. Mbak, emang nek sakit kayak apa cacar air gitu ya, kayak hepatitis itu tuh bisa nggak diobati pakai vaksin? Nah, berarti jawabannya adalah tidak bisa. Karena apa? Vaksin itu adalah pencegahan. Oke ya, jadi vaksin adalah pencegahan. Tapi kalau kalian sudah sakit karena virus, berarti harus pakai namanya antivirus. Karena antivirus itu mirip kayak antibiotik lah, gitu ya. Jadi itu obat-obatan yang digunakan untuk mengobati kondisi sakit yang disebabkan oleh virus, gitu. Nah, terus nanti em, kalau vaksin berarti untuk orang sehat ya, betul. Jadi vaksin itu malah kondisi sehat diberikan vaksin biar nanti imunitas kita bisa langsung apa ya menangkap memori-memori materi genetik dari si virus. Nah, tapi kalau vaksin diberikan pada orang sakit, yuk nanti tambah sakit deh. Kenapa? Karena sel darah putihnya kan lagi lemah. Nah, kalian paksakan vaksinasi, bubar deh. Tubuh kalian nanti malah tambah parah malah sakit itu. Jadi kalau kalian mau vaksinasi, nunggu kalian lagi sehat ya. Nunggu posisi tubuhnya sehat baru boleh vaksin. Gitu. Nah, kalau antivirus itu memang kalau pas ya tadi saya lagi flu oleh virus influenza, berarti saya boleh diresepkan apa oseltamivir, terus boleh diresepkan amantadin dan lain-lain seperti itu. Baik, Itu terima Dek kasih Taskia. nih, Pak. Oke, sami-sami. Oke, ada yang belum absen? Adakah yang belum absen? Bapak maaf, Mutia Nur Awalia lagi di kamar mandi. Oh iya, Mutia kan ada, Irmanda juga belum ya? Alifa ada, Dahayu nggak ada, Mutia. Oh iya, berarti tidak ada, cuma Dahayu toh. Tak absen manual aja ya?
Tadi mana? Bapak, Alifa tadi. permisi. Nggih, Iya, yang siapa? tadi yang atas nama Dahayul Data lagi sakit, Pak. Katanya nanti surat izinnya menyusul. Oh ya wes nanti jangan Bapak Muti jangan lupa Anharika Hadi. udah tak ganti dek, aman, udah tak ganti Ya, ya. Muti Anharika, Ibu. Bapak. Ini toh, Iya, Pak. Makasih, Pak. udah kok aman. Tinggal Dahayu aja nanti disampaikan aja ke Dahayu kalau misalkan ada suratnya langsung diberikan ke saya nanti tak benerin absennya. Oke, kalau gitu ini di jam 10 saya mau apa ke jurusan dulu. Nanti selebihnya kalau kalian mau ada pertanyaan lagi, monggo bisa disampaikan secara langsung. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan seperti itu. Nanti next untuk materi berikutnya akan saya kirimkan ke GJ. Nanti silakan bisa dibaca dulu seperti itu. Oke, mungkin gitu dari saya. Mohon maaf, ini langsung saya potong tidak ada diskusi lagi karena sudah jam 10. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau tidak bisa ketemu secara offline, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jeh, Alhamdulillah. matur. Ya matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.